Halo teman-teman, selamat datang di channelnya One Piece Pedia. Kali ini kita membahas mengenai mini review One Piece chapter 1060 ya. Tanpa panjang lebar, langsung aja. Jadi yang pertama yaitu berita mengenai Sabo yang membunuh Raja Cobra itu sudah sampai ke telinga Luffy dan kawan-kawan, di mana Luffy langsung menolak mentah-mentah untuk mempercayai berita tersebut. Karena di pemberitaan tersebut itu adalah bahwa Sabo membunuh Raja Cobra. Selain itu ada berita tambahan juga di mana pasukan revolusioner itu menyatakan perang terhadap Celestial Dragon ataupun Tenryubito. Selain itu, ada lagi berita mengenai menghilangnya Putri Vivi. Yang sampai chapter 1060 ini kita nggak tahu keberadaannya seperti apa. Ataupun dia berada di mana. Menurut ucapan Nico Robin sendiri, target utama dari pasukan revolusi itu adalah Celestial Dragon ataupun Tenryubito, bukan raja-raja dari afiliasi World Government. Itu sebabnya berita yang diberitakan di surat kabar ini adalah aneh dan meragukan. Di chapter ini juga Luffy akhirnya memberitahukan impian besarnya atau impian tersembunyinya ya, atau great dreamnya itu pada nakamanya, pada rekan-rekannya. Di mana ya, di chapter 1060 ini, impiannya tersebut juga masih belum diungkapkan pada kita pembaca ya, hanya pada mereka yang mendengarkan saja. Kalau sebelumnya itu udah didengerin ya, yang tahu itu adalah Sabo dengan Ace, kemudian si Yamato yang tahu karena diceritakan oleh Ace ya. Nah sekarang juga Luffy menceritakannya pada rekan-rekannya, tapi nggak dikasih tahu pada pembaca. Jadi di off screen gitu ya. Nah untuk saat ini kalian mungkin pertanyaan, apa sih impian Luffy? Apa sih impian tersembunyi Luffy setelah jadi bajak laut? Ya kalau tanya aku juga aku nggak tahu pak, karena di dalam cerita nggak disebutin ya. Jadi sampai chapter 1060 untuk masalah impian Luffy ya itu spekulasi, tebak-tebakan, atau biasa kita bilang teori ya. Bisa aja benar, bisa aja meleset. Nah menariknya lagi, ternyata untuk memenuhi impian tersembunyi Luffy ini, King of Pirate itu adalah salah satu jalannya, atau bahkan adalah satu-satunya jalan untuk memenuhi impian tersembunyi ini. Ya jadi di mana ya setelah Luffy mungkin mendapatkan pengakuan sebagai King of Pirate, suaranya didengar, kala itulah baru dia bisa mewujudkan impiannya ini. Di chapter ini juga kita diperlihatkan beberapa reaksi dari nakama Luffy gitu ya kan, rekan-rekannya, di mana mereka memiliki reaksi yang berbeda. Tapi ya intinya tuh positive respon lah ya. Kemudian menurut pengakuan Luffy juga, untuk impiannya ini dia hanya baru ya, berarti dia baru menceritakannya pada Luffy, pada Ace, Sabo, dan kemudian Shanks. Dan kemudian di chapter 1060 ini, dia menceritakan pada rekan-rekannya. Kemudian ditambah lagi Yamato sebenarnya, tapi Luffy nggak ngasih tahu Yamato, yang ngasih tahu Yamato itu Ace. Terus juga ada mengenai keberadaan Karibo yang ada di Thousand Sunny, dan dia mencuri dengar percakapan Luffy dan kawan-kawan ketika mereka membahas mengenai Sabo. Aku nggak tahu apakah si Karibo ini mendengar pembicaraan mengenai impian Luffy atau enggak. Tapi ketika membahas mengenai Sabo, mengenai Marijoa juga ya, karena si Luffy kan mau ke Marijoa katanya. Pertama dia mau ke Alabasta, diinin sama Zoro. Terus dia mau ke Marijoa, diinin juga sama Zoro. Nah, itu dia respon. Itu dia mendengar pembicaraan Karibo, pembicaraan Luffy dan kawan-kawan mengenai hal ini. Terus ini juga nggak dikasih tahu dia ada di dalam tong itu, dia menyusup atau mungkin ditangkap gitu ya, atau mungkin ditangkap atau disandra dan dimasukin ke dalam tong tersebut ya. Jadi intinya dia ada di Thousand Sunny, dia mencuri dengar percakapan Luffy dan kawan-kawan, tapi nggak ketahuan itu dia masuk sana menyusup atau mungkin ditangkap oleh kelompok topi jerami. Di surat kabar yang dibaca Robin, ada beberapa berita tentang nama yang dikenal oleh Luffy, tapi Luffy nggak peduli, lewatin aja katanya kala itu ya. Nah ini kita nggak tahu. Kalau untuk berita-berita yang disebutkan di dalam chapter 1060 itu adalah berita-berita yang udah kita tahu juga, seperti berita Sabo, berita menghilangnya Vivi, kematian Raja Cobra, kemudian si Cibuka yang dibubarkan, terus itu berdirinya Cross Guild. Nah sepertinya ada beberapa nama di koran tersebut yang dikenal oleh kelompok topi jerami ataupun Luffy, tapi Luffy nggak mendengar ya. Itu siapa aja kira-kira di sana gitu ya kan. Dan juga di sini kita melihat semakin mendekatnya kelompok topi jerami pada One Piece, di mana mereka tinggal membutuhkan satu Road Poneglyph saja untuk mencapai Laftel, atau paling tidak untuk mengetahui lokasi Laftel. Hanya saja memang Road Poneglyph yang terakhir ini adalah Road Poneglyph yang sudah lama hilang. Kalian pasti masih ingat bahwa keberadaan Road Poneglyph terakhir ini itu ada di Fishman Island dalam flashback Oden. Ya, dalam petualangan Oden bersama kelompok bajak laut Roger, itu di sana ada Road Poneglyphnya. Tapi di timeline yang sekarang, Road Poneglyph tersebut hilang, Pak. Nah, itu yang perlu mereka cari lagi untuk mengetahui lokasi Laftel setelah ditunjukkan dari 4 Road Poneglyph ini. Dan ini melanjutkan dari chapter 1059 di mana Sabo itu masih terhubung dengan Dragon ya. Dia akan mengkontak Dragon yang ada di Kamabaka Island, Kamabaka Kingdom, Momoro Island, menggunakan Denden Mushi. Dan Sabo itu sekarang berada di Kerajaan Lulusia. Kerajaan Lulusia itu adalah satu dari 8 kerajaan yang terjadi pemberontakan akan World Government.
Kerajaan ini juga, kalian pasti masih ingat ya, ini adalah tempat di mana awal kemunculan para komandan revolusi seperti siapa tuh, Karasu, Belobetti, Morley, dan juga Lindbergh. Itu mereka, awal kemunculan mereka itu di kerajaan Lusia ini. Tapi sebenarnya kerajaan Lusia ini udah lama dimunculkan waktu cover story Ace mencari keberadaan Kurohige. Di chapter 1050, di chapter 1060 ini, Sabo mengkonfirmasi bahwa dia tidak membunuh Raja Cobra, seperti yang diberitakan di surat kabar yang sudah tersebar di dunia One Piece. Dia, si Sabo, memberitahukan pada Dragon bahwa dia melihat sesuatu di singgasana kosong. Ya, entah dia melihat seseorang atau dia melihat sesuatu yang terjadi ya. Meskipun kita asumsikan mungkin aja dia melihat Im ada di sana atau Im duduk di sana. Padahal kan keberadaan singgasana ini, idealismenya itu adalah sebagai tanda bahwa tidak ada satupun yang menjadi raja dunia istilahnya. Jadi nggak boleh diduduki, tapi ternyata Sabo melihat sesuatu di singgasana kosong yang ada di Pangaea Castle ini. Berbicara King of the World, kalian pasti masih ingat dengan cerita Sengoku mengenai Roxy Seaback ya, yang ingin menjadi raja dunia. Nggak tahu apakah ini foreshadow atau seperti apa ya, kalian bebas berspekulasi untuk saat ini. Kepaningan terjadi di kerajaan Lucia, di mana sesuatu yang sangat besar itu jatuh di kerajaan Lucia. Aku nggak tahu ini apa. Kalau kamu tanya aku itu apa, apakah itu Uranus mungkin, apakah itu kekuatan Boy Iblis mungkin, nggak tahu. Di chapter 1060 nggak dikasih tahu. Jadi seperti biasa kalian bebas berspekulasi ya, selama masih belum disebutkan di dalam cerita. Wah itu Uranus 100%. Ya silahkan kalau kamu menganggap itu Uranus, tapi permasalahannya di dalam cerita belum disebutin. Kita juga nggak tahu metodenya seperti apa. Yang terlihat di dalam cerita itu adalah si Im ngelihat peta, dia coret gitu ya kan, dikasih X, habis itu bang. Ya, entah apakah coretan X ini ada tandanya dengan kekuatan ini atau memang sebenarnya kekuatan ini sudah ada turun duluan, baru karena mau impact barulah ditandain sama Im gitu ya. Tapi apakah itu Uranus, apakah itu Ancient Weapon, apakah itu Boy Iblis, kita nggak tahu. Nah, aku paling tidak nggak tahu. Kenapa? Karena di dalam cerita nggak disebutin. Jadi saat ini jatuh-jatuhnya masih sebatas spekulasi. Kontak Sabo terputus. Aku nggak tahu apakah dia berhasil selamat dari sini. Ya dengan kekuatan logianya mungkin. Ataukah mungkin ya dia mati lagi mungkin, aku nggak tahu. Kita tunggu aja kejutan Oda di chapter selanjutnya. Dan kemudian bersamaan dengan serangan ini, kerajaan Lucia hilang dari sejarah. Kerajaan ini menurut propaganda yang ada di di hubungan Denden Mushi itu never exist ya, tidak pernah ada kerajaan Lucia, tidak pernah ada. Mungkin aja ini cara yang digunakan oleh world government ataupun 20 aliansi kerajaan di masa lalu untuk menghancurkan world government menggunakan kekuatan ini. Aku nggak tahu ya. Ini spekulasi doang. Terus menariknya lagi di sini ada sejenis konspirasi di mana hubungan kontak angkatan laut dengan pihak pemerintah dunia itu tiba-tiba dialihkan, cuy. Ya, dialihkan dengan apa tuh? Surveillance Division. Surveillance Division itu divisi apa ya? Divisi pengawasan atau pengamatan atau mata-mata kali ya. Mengabarkan bahwa tidak ada yang terjadi. Jadi ini konspirasinya di sini, cuy. Padahal ada sesuatu besar yang terjadi. Tapi pihak world government dengan cerdiknya menutup-nutupi hal ini dengan berkata bahwa tidak ada yang terjadi di kerajaan Lucia dan bahkan menganggap bahwa kemudian kerajaan Lucia never exist, nggak pernah ada. Ini konspirasinya ngeri banget ini ya kalau untuk soal ini ya. Dan kita lanjut ya ke adegan di beberapa hari kemudian di mana kelompok Topi Jeremy sepertinya mendekati iklim pulau dan kayaknya pulau yang akan mereka datangi ini iklimnya dingin, di mana mereka tuh menemukan fenomena aneh. Aku nggak bisa ya, ini fenomenanya fenomena apa gitu ya, angin naik ke atas terus membentuk bulat-bulatan gitu mungkin kayaknya, air sorry bukan angin tapi air gitu ya, di mana ternyata di dalam air tersebut itu ada seorang wanita ya, di mana Sanji juga bisa merasakan ya bahwa di dalam pusaran air tersebut itu ada seorang wanita ya. Seperti yang kita tahu kan, Sanji kan kalau masalah Kenbun dia lumayan inilah ya, ahli gitu untuk masalah Kenbunnya. Dan ternyata benar, emang di dalam lingkaran atau bola-bola air tersebut itu memang ada seorang wanita ya, yang bernama Jewelry Bonnie, merupakan salah satu Worst Generation dan kemudian bounty-nya juga terupdate yaitu 320 juta. Entah seperti apa nanti peran Jewelry Bonnie di kelompok Tobi Jerami, tapi kita tunggu aja kejutan Oda di chapter selanjutnya. Terima kasih udah nyimak sampai sejauh ini. You are the best.